Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, kecelakaan truk tangki BBM Pertamina yang terjadi di Cibubur menjadi sorotan. Masyarakat transportasi Indonesia menilai Indonesia saat ini tengah mengalami darurat keselamatan. MTI berharap unit Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang dahulu pernah ada di bawah Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan perlu diaktifkan kembali. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiowarno menegaskan pandangannya jika Indonesia saat ini tengah mengalami darurat keselamatan menyusul kecelakaan maut truk tangki BBM Pertamina yang menabrak sejumlah mobil dan motor di Jalan Alternatif Cibubur CBD Bekasi. Dalam musibah tersebut terdapat 11 orang meninggal dunia. Joko menyebut maraknya kejadian seperti kecelakaan Cibubur ini perlu dianggap serius oleh pemerintah. Dirinya pun meminta adanya badan atau unit khusus yang berbicara soal keselamatan di jalanan. Adapun unit yang dimaksud yakni Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang diakuinya dahulu pernah ada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Joko menyatakan setidaknya ada 4 poin yang menjadi perhatian dalam investigasi kecelakaan Cibubur, yakni terkait sarana, prasarana, lingkungan, dan kesalahan manusia. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia darurat kecelakaan lalu lintas, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat selalu ya. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Begitu kita lihat ini terjadi kembali kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang terjadi belum lama ini di wilayah Cibubur sehingga ada 11 orang meninggal dunia begitu. Bagaimana analisis dari MTI sejauh ini terkait dengan sejumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tanah air? Ya, terima kasih Mas Pras. Kita juga turut berduka cita dan prihatin dengan makin maraknya kecelakaan ini ya. Jadi kecelakaan angkutan barang ini kalau kami mendata setiap hari itu terjadi. Oke. Mesti kecelakaan angkutan barang ya. Kemudian kalau angkutan wisata itu rata-rata di akhir pekan. Nah angkutan barang ini pernah kami mendata satu hari itu pernah terjadi sampai 7 kali kecelakaan. Cukup tinggi gitu ya. Nah secara umum memang kecelakaan di kita itu sangat lebih tinggi ketimbang korban yang meninggal COVID sekarang ini. Kalau COVID sekarang ini satu hari meninggal 3 orang, tetapi kecelakaan darat ini 1 jam 3 orang. 1 jam 3 orang Pak? 1 jam 3 orang. Ini saya ngutip dari Ya, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di lampirannya jelas itu kan. Terutama yang menjadi korban tuh usia produktif. Antara 15 sampai 40 tahun, kaum milenial lah. Iya. Ini yang jadi keprihatinan kita. Jadi rata-rata 1 jam 3 orang ini luar biasa. Dan ini memang ya harus saya katakan ya kita sudah darurat keselamatan. Yang paling banyak kecelakaan itu memang di darat ya. Meskipun di kereta api juga ada, tapi kalau di pelintasan kereta api itu termasuk darat, bukan di kereta apinya sebenarnya. Kalau kereta api secara umum dia menurut, tapi darat ini yang luar biasa. Ya kemarin mungkin itu salah satu aja lah yang korbannya banyak, tapi yang lain-lainnya ada kejadian yang sama gitu. Oke, tapi kalau kita lihat sejauh pengamatan dari MTI begitu, faktor-faktor yang dominan begitu menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas itu apa saja ya Pak? Ya dominan tentunya mesti unsur manusia dimanapun sama ya. Cuman di sana kan masih terlalu manusia yang bagaimana. Kalau di Indonesia unsur manusia paling tinggi, cuman 80% itu faktornya kelelahan. Jadi lelah ya. Nah karena dia lelah, makanya terjadi kecelakaan. Coba aja lihat di jalan tol ya, itu yang di dini hari itu rata-rata ya sopirnya lelah. Entah sopir angkutan barang, sopir bus maupun pribadi.
ya, selalu ditemukan seperti itu. Makanya tindakan-tindakan preventif yang dilakukan banyak kelelahan, bagaimana setiap tempat-tempat wisata, ya entah yang wisata berbasis agama atau yang wisata hiburan lainnya itu harus menyediakan tempat istirahat pengemudi. Oke, Ya di Jakarta umpamanya Masjid Istiqlal itu kan setiap pagi di akhir pekan itu banyak pengunjung. Nah, memang diharapkan Masjid Istiqlal juga menyediakan itu ya biar sopir itu bisa beristirahat. Di Jakarta yang sudah bagus kami lihat itu di Ancol. Nah, biar istirahat, mereka bisa dengan tenang gitu kan. Nah, sehingga eh, sangat mengurangi nanti tingkat fatalitas ya, untuk kecelakaan itu. Di rest oke. area juga sama, untuk mengemudi angkutan barang ini harus diberikan juga, ya. Itu yang paling besar yang kami Baik, lihat. tapi kalau Memang kita dengan kondisi yang ada begitu, ada kendaraan bis, kemudian tadi angkutan barang, kemudian angkutan pribadi lah, mobil pribadi. Ini sebenarnya sebagai pemicu begitu, Anda melihat lebih banyak dari jenis yang mana sih yang sering mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas baik di jalan raya umum maupun di jalan tol? Karena kemarin sempat juga ada kecelakaan beruntun begitu Pak Joko. yang paling banyak korban itu sepeda motor, Oke. karena memang di kita kan 80% sepeda motor, Hmm. kendaraan bermotor itu, jadi paling banyak memang sepeda motor. Apalagi sepeda motor ini kan yang menggunakan adalah paling banyak ya kaum Ya, usia produktif ya. oke. Mereka belum bisa beli mobil, punya sepeda motor dulu, Hmm. ya, sehingga itu yang paling banyak ya penggunanya. Makanya untuk menghindari itu Ya, ya. orang diupayakan naik angkutan umum. Ya masalahnya angkutan umum di daerah juga sudah punah ini jadi persoalan juga gitu ya. Oke. Bukannya tidak boleh punya sepeda motor silakan, tapi dalam kesehariannya menggunakan angkutan umum. Hmm. Tetapi angkutan umumnya masalah sudah hilang di daerah. Baik. Sekarang sedang diupayakan bagaimana menumbuhkan angkutan umum lagi di daerah, Oke. ya biar mereka beralih menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan kesehariannya. Gitu. Baik, Pak Joko, itu tadi 80% memang faktor kelelahan. Kemudian faktor lainnya bagaimana dengan prasarana, kemudian sarana berlalu lintas yang ada saat ini begitu. Kalau berkaca kemarin kejadian truk tangki BBM Pertamina itu adalah sekarang menjadi polemik dengan keberadaan dari traffic light-nya sendiri karena kondisi jalan yang menurun. Apakah itu bisa menjadi salah satu pertimbangan berikutnya begitu? Ya, memang setiap kejadian-kejadian luar biasa itu KNKT akan turun ya. KNKT melakukan investigasi, investigasi dilakukan 4 hal, Oke, dari unsur lingkungan, prasarana, sarana, dan unsur manusianya. Ya, dan rekomendasi itu segera harus dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Beberapa hal yang kami lihat itu sudah dilakukan dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi dan semoga tidak. Contohnya kecelakaan bus di Subang. oke, Subang memang kondisi geometri tidak memungkinkan, akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perbaikan-perbaikan dan sekarang cukup bagus. Ya sudah hilang, ya semoga aja tidak terjadi lagi gitu ya. Itu dari sisi prasarana. Kalau sarana ini memang kendaraan itu kendaraan umum, entah untuk penumpang atau barang, itu setiap 6 bulan sekali mereka kir, ya. Tapi itu tidak cukup juga. Selain dia kir, perusahaannya juga harus mengawasi dengan ketat masalah keselamatan ini. Makanya sekarang setiap perusahaan angkutan umum, entah itu barang maupun penumpang, mereka harus punya SMK, oke. Sistem Manajemen Keselamatan. Itu wajib. Nah, itulah yang dilakukan apakah perusahaan-perusahaan. Tapi memang data kami menunjukkan dari 10.000 perusahaan angkutan barang dan penumpang itu baru 37 yang punya SMK. Ini sangat 37? prihatin. Jadi harus 37 perusahaan Wow, dari dari 10 10 ribu. ribuan. Waduh, Betul. oke. Nah ini memang harus ada kerja cepat ini agar setahun 2 tahun sudah harus beres 10.000 perusahaan itu. Jadi mereka dipandu untuk membuat bagaimana mengawasi. Kan tidak mungkin pemerintah akan mengawasi 10.000 perusahaan se-Indonesia. Meskipun di daerah Baik, ada Disub, ada BPTD, tapi perusahaan masing-masing juga punya sistem untuk mengawasi dirinya sendiri. Itu baik, disebut baik. dengan sistem manajemen keselamatan. Oke, dan memang kalau musibah kecelakaan ini tidak bisa diduga begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengawasan, kemudian inspeksi dari kendaraan yang digunakan begitu. Kemarin kejadian infonya adalah remblong begitu. Apakah ini juga kejadian yang sama di Kalimantan kemudian beberapa kejadian sebelumnya Pak Joko? Ya, ini persoalan kegagalan pengereman ini
kadang-kadang saya tuh mirisnya begini, Ya, kalau kecelakaan mesti supirnya kalau dia hidup jadi tersangka, kalau oke. dia meninggal saya bilang keluarganya sengsara. Iya, iya. Selalu supir, padahal kan tidak mesti supir juga. Contoh Hmm, umpamanya di Balikpapan. Balikpapan itu selain jalan menurun juga eh, ini juga ada kekeliruan dalam hal uji kir. hmm, Ya, itu ada istilah numpang uji atau NU. Nah, oke. numpang ujinya tentunya kendaraannya harus dibawa. Apa mungkin pada saat di Balikpapan itu numpang ujinya di Kabupaten Sarolangun yang Oke, 5 jam dari kota Jambi, sementara kendaraannya di Balikpapan. oke. Nah, praktek seperti itu yang tujuannya sebenarnya mulia untuk membantu para pengusaha angkutan barat, tapi dalam prakteknya banyak dilakukan penyimpangan. Nah, ini juga belum diusut, ya. Termasuk juga umpamanya di Cibubur ini, setelah kami dari rilis yang diberikan itu ternyata itu masih tahap uji coba. Kalau uji coba tentunya itu dilakukan penjagaan, apalagi itu jalan nasional. Apakah kalau jalan nasional wewenangnya ada di dinas perhubungan di daerah? Kalau Oke. nasional tentunya itu harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, ya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, kalau di Jabodetabek ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dan sebelum dipasang pun dilihat tujuannya apa traffic light itu. Kepentingan umum atau komersial. Iya, iya. Mestinya mengutamakan kepentingan umum meskipun ada permintaan ya Ah, dari iya, iya. pengembang katakanlah. Oke. Kepentingan sejauh mana. Nah, itu juga harus ditelisik lebih mendalam lagi oleh teman-teman dari kepolisian. Ya, ini kan kejadian berulang kali. Kalau kita bicara banyak pihak masyarakat begitu mempertanyakan sebenarnya siapa dengan kondisi seperti ini yang terjadi beberapa kali dan berulang kali begitu untuk yang bertanggung jawab. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati ini data dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Berarti ini adalah 10 tahun terakhir di mana jumlah korban kecelakaan lalu lintas itu dengan rentang 147.798 jiwa sampai dengan 197.560 jiwa. Itu dia untuk jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Sementara jumlah korban meninggal dunia dalam rentang 10 tahun terakhir itu mencapai 32.657 jiwa. Adapun angka kematian di tahun 2020 tercatat 23.529 jiwa atau tadi setara dengan 3 jiwa per jam seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joko Setiowarno. Kemudian dari sisi kecelakaan lalu lintas berdasarkan kategori usia. Didominasi usia produktif tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Joko ini cukup disayangkan begitu dengan usia 15 sampai dengan 34 tahun kemudian 35 sampai dengan 60 tahun. Dan kita akan cermati faktor-faktor penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu apa saja. Pertama, tadi sudah disampaikan juga kelelahan yang mendominasi. Ini kelelahan yang dialami oleh pengemudi yang menyebabkan terjadinya penurunan dari tingkat kewaspadaan. Kemudian jalan yang juga kurang informatif seperti tanpa marka, kemudian minim rambu. Kondisi alam seperti hujan deras yang mengakibatkan jalanan lebih licin, kemudian remblong dan juga kelebihan muatan. Ya, kalau itu dia beberapa faktor penyebabnya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI. Ya Pak Joko, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, tadi angka kematian 3 orang maksud saya begitu per jam, kemudian usia korban ini produktif begitu. Berarti kan memang mereka yang bisa dikatakan para pencari nafkah di keluarga begitu ya Pak Joko. Lantas apa yang bisa kita inisiasi begitu untuk memitigasi kemudian meminimalisasi kejadian tidak akan terulang kembali? Ya, saya kira program-program keselamatan, upaya preventif juga harus dilakukan. Oke, Ya, dulu saya masih ingat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu ada Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Ya, fungsinya adalah dia melakukan banyak kampanye. Ya, dia punya anggaran untuk kampanye meskipun sekarang juga ada, cuma diciutkan eselonnya 3, oke. Kasubdit Keselamatan Jalan. Nah, tentunya anggarannya juga kecil. Kalau dia punya anggaran besar, perhatiannya lebih besar. Banyak kampanye dilakukan. Lebih baik kita melakukan upaya preventif saja, ya, baik itu mulai dari sekolah-sekolah, ya,
mungkin melibatkan para tokoh agama ini penting sekali. Juga tidak hanya di pusat ke daerah, sampai dengan tingkat-tingkat daerah, di kabupaten, kota, provinsi juga menganggarkan program keselamatan itu. Oke. Kenapa? Negara-negara maju pun yang angka keselamatannya rendah, mereka masih ada kampanye untuk keselamatan itu. Dan saya pikir ini ke depan tidak bisa tidak, ini sudah menjadi keputusan politik negara. Kalau Oke. kita ingin angka kecelakaan kita menurun, tidak tadi 1 jam 3 orang, ya. Kalau bisa ya seperti COVID, bagaimana 1 hari mungkin 3. Itu yang harus dilakukan oleh negara. Tidak bisa dilimpahkan hanya Kementerian Perhubungan, polisi enggak. Harus banyak melibatkan pihak lainnya. Kementerian lainnya harus terlibat, Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Kementerian Perindustrian juga. Karena kita tahu industri-industri otomotif sepeda motor itu luar biasa menyebabkan kecelakaan juga, motor metik umpamanya. Oke. Itu kan kalau di daerah pegunungan sangat membahayakan sekali. Tapi apakah ada edukasi atau kampanye atau pemberitahuan lah dari pihak ATM atau Kementerian Perindustrian bagaimana menggunakan kendaraan metik yang benar di daerah kan tidak, adanya penjualan sebanyak-banyaknya tanpa melihat Oke. korbannya berapa banyak akibat kelalaian dari katakanlah ATPM atau Kementerian Perindustrian untuk tidak mensosialisasikan yang benar penggunaan motor metik gitu ya. Oke. Itu sebagai contoh aja. Ya, berarti MTI sendiri menilai dari sisi sosialisasi, kemudian edukasi di bidang keselamatan berkendara ataupun keselamatan berlalu lintas ini juga tidak masif lagi, kemudian tidak efektif begitu. Sangat minim di daerah. Ya, tidak banyak dinas perhubungan daerah yang mau menganggarkan program keselamatan. Oke. Itu sangat sedikit sekali daerah yang mau itu. Kebanyakan dia memang tidak ada anggaran, apalagi setelah transportasi masalah perhubungan di daerah itu bukan termasuk kebutuhan dasar sepertinya pendidikan dan kesehatan. Padahal pendidikan kesehatan itu erat kaitannya sama transportasi juga. Oke. Mestinya bergandengan tangan. Pendidikan, kesehatan, dan transportasi itu menjadi kebutuhan dasar. Ya. Baik. Nah, itu harus merevisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah. Gitu. Dan kondisi saat ini apakah bisa dikatakan bahwa memang Indonesia ini darurat keselamatan berlalu lintas, Pak Joko? Ya kalau melihat kondisi seperti ini bisa jadi seperti itu. Kita tidak bisa menurunkan angka kecelakaan kita. Oke. Bicara umpamanya truk odol aja lah. Sampai sekarang kan masih banyak yang tidak setuju gitu kan ya. Banyak hal. Ya, apalagi yang lainnya. Ya, tidak bisa tidak, saya pikir ini tidak hanya Kementerian Perhubungan, ya harusnya Presiden turun tangan juga. Minimal ada ucapan dari Presiden lah mengenai keselamatan seperti apa yang diinginkan oleh negara. Kita mungkin belajar dari Korea Selatan lah. Korea Selatan itu dalam kurun waktu 20 tahun mereka bisa menurun sampai 60% angka kecelakaannya. Luar biasa kan, ada komitmen negara. Jadi bukan sebenarnya toolnya sudah ada, cuman bagaimana komitmennya tadi termasuk anggarannya juga. Oke. Gitu. Ya, Pak Joko, dengan kondisi yang ada dan beberapa kali juga kecelakaan lalu lintas terjadi di Indonesia, investigasi ini menjadi salah satu tolak ukur juga nih nanti akan menentukan sebenarnya siapa sih pihak yang bertanggung jawab. Dan dengan kondisi yang ada dan pengamatan serta mungkin analisis dari MTI sendiri, semuanya akan bermuara kemana ini Pak Joko? Ya ini tinggal political will dari pemerintah ya. Dalam hal ini negara, bagaimana melihat keselamatan itu menjadi suatu kebutuhan. Oke. Ya. Semua sektor harus bergerak. Kemarin saya dapat informasi dari KNKT ini cukup bagus. Ya, Masjid Istiqlal akan menyediakan tempat istirahat buat pengemudi. Oke. Ya, dan akan membantu juga nanti meminta untuk dalam khotbah-khotbahnya bicaralah masalah keselamatan. Ya. Jadi tokoh-tokoh agama semuanya bisa bergerak, ini sangat baik nantinya. Ya, jadi bentuk himbauan-himbauan ya yang bisa menggugah masyarakat sadar akan keselamatan itu. Jadi bukan masalah sanksinya, itu urusan belakangan lah, tapi bagaimana hulunya yang harus digerakkan dulu. Ya. Oke. Para tokoh agama, dan itu juga saya masih ingat di daerah juga pernah terjadi seperti itu. Ya, ada pintu perlintasan kereta api meminta para tokoh agama untuk melakukan kata setiap dia hari Jumat ada pemberitahuan masalah keselamatan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi lagi. Gitu.
Nah, Jadi ini evaluasi juga masih terkait dengan detail. sarana prasarana jalan ataupun lalu lintas sendiri apa yang perlu kita cermati, Pak Joko? Ya, kalau prasarana PUPR mereka sudah punya komitmen, punya program untuk jalan berkeselamatan. Oke, Ya, di perhubungan juga ada ini mulai melakukan namanya jalur wisata berkeselamatan. Jadi bahwa jalur wisata itu umpamanya dia tidak boleh pakai bis besar kan sekarang itu kalau wisata itu daerah-daerahnya kan paling asik itu dan bagus daerahnya pegunungan betul, Pak. ya. Nah, kalau pegunungan tentunya ini lihat kondisi geometrik jalannya, konturnya jangan sampai terjadi seperti di Bantul umpamanya. Iya, Nah, iya. kalau di Dieng cukup bagus itu karena jalannya sempit, kecil, mereka ada kendaraan bus yang besar di tempat penampungan diganti dengan kendaraan lebih kecil lagi di Wonosobo. Ya, itu ada di terminal, ada juga di daerah ke mendekati Dieng itu sudah dilakukan dan boleh katakan minim lah kecelakaan itu. Ada juga di Jawa Timur, tapi apakah dilakukan belum, kami belum tahu. Tapi memang di Indonesia kalau daerah-daerah yang pegunungan itu memang asik untuk ini, tapi tidak semua kendaraan bisa di sana. Nah, kemudian Oke. kalau daerah seperti itu juga ada daerah rawan kecelakaan, ya, itu biasanya yang sering menjadi korban yang belum pernah lewat. Makanya ini kerjasama juga dengan Jasara Harja, kami juga ikut serta di situ untuk memberikan rambu atau marka Ya. ya yang membuat mereka menjadi lebih perhatian lagi. Jadi ini upaya-upaya daerah-daerah rawan kecelakaan di berbagai titik yang memungkinkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan khususnya fatalitas itu yang penting. Oke, Anda katakan juga tadi sebelumnya korban biasanya memang kendaraan yang menggunakan motor begitu. Kemudian kalau kejadian juga beberapa kali yang memang mereka tertabrak begitu kendaraan-kendaraan besar, bagaimana dari sisi perusahaan-perusahaannya begitu dalam menjaga dari sisi kualitas kendaraan, kemudian inspeksi yang juga rutin dilakukan untuk menjaga keselamatan berkendara juga nih bagi pengendaranya maupun juga masyarakat pengguna jalan. Ya, kalau masyarakat penggunanya tentunya ini kan juga harus diperbanyak kampanye-kampanye bagi mereka. ATPM motor umpamanya ya, Oke. dia juga harus melakukan sosialisasi. Kira-kira modelnya cocok tuh di daerah mana, jangan dijual aja tanpa melakukan edukasi. Ya, ini sangat membahayakan buat masyarakat. Tidak semua motor metik itu umpamanya bisa dilakukan itu untuk daerah datar. Kalau daerahnya pegunungan itu membahayakan juga gitu ya. Oke. Kemudian perusahaan-perusahaan angkutan umum ini Kementerian Perhubungan agar mempercepat proses sistem manajemen keselamatannya SMK. Saya dengar tahun ini juga sudah dianggarkan, ya semoga bisa tambah banyak lagi SMK itu di Oke. setiap perusahaan ya untuk mengawasi kendaraan-kendaraan yang setelah dilakukan kir 6 bulan sekali, tapi dia bisa melakukan hal Ya. yang lebih kecil lagi, gitu. Yang Baik, rutin sebenarnya dilakukan memang di perusahaan itu. iya, berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan kalau kita bicara mengenai keselamatan berlalu lintas ataupun bertransportasi ini begitu ya Pak Joko? Nah, kita sudah punya RUNK, Hmm, nah, rencana umum keselamatan lalu lintas itu agar diturunkan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Ya oke, kalau dulu RUNK jilid 1 itu hanya ya, pusat aja yang tahu, daerah banyak tidak tahu. Nah sekarang yang jilid 2 ini sesegera mungkin ya, bisa disosialisasikan sehingga masing-masing kabupaten kota punya program keselamatan. Gitu. Dan oke. nanti diperdakan lah. Baik, Ya. dan semoga ini juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat, daerah maupun pelaku usaha dan juga masyarakat tentunya yang menggunakan transportasi untuk tetap mematuhi lalu lintas yang baik dan benar seperti apa, dan tentu apakah nanti akan mengaktifkan kembali seperti yang Anda katakan tadi Pak Joko dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Kita akan tunggu nanti, semoga di Indonesia tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas yang harus merenggut banyak jiwa, apalagi ini adalah para pencari nafkah bagi keluarga mereka masing-masing. Pak Joko, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih.